Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Qauluhu wa rusulihi dan beriman dengan rusulihi, rasul-rasul Allah. Makna imani bermula makna iman birrusuli dengan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. At-tasdiqu membenarkan, bima ja'u dengan sesuatu yang datang mereka, bihi dengan sesuatu itu, anillahi ta'ala daripada Allah ta'ala. Apa-apa yang disampaikan oleh para rasul dari Allah, kita beriman, kita percaya. Wa quddimatil malaikatu 'alar rusuli, dan didahulukan penyebutan malaikat 'alar rusuli atas rasul. Kan pertama beriman dengan Allah, kedua beriman dengan kitab Allah, ketiga beriman lawan malaikat. Nah, beriman non rasul, jadi dahulu beriman non malaikat, hanya beriman lawan para rasul. Disebut nih dalam penyebutan ittiba'an karena mengikuti, litartibil wujudi bagi tartib wujudi adanya, bagi susunan, bagi urutan adanya. Kenapa? Fa innal malaikata, maka bahwasanya malaikat, muqaddamatun didahulukan, bil khalqi pada penciptaan. Terdahulu malaikat kalau ada pada manusia nih. Ya Allah. Nah, bubuhan rasul itu kan bagian daripada manusia. Nah, terdahulu malaikat ada daripada para rasul, karena rasul itu bagian dari manusia. Amun Rasulullah itu nur sidin pandahuluan pada alam semesta, tapi wujud zahir sidin kan tadu dikala. Nah, ini saja. Atau kenapa mati berdahulu beriman kepada malaikat hanya kepada para rasul? Atau alasannya litartibil waqi'i, litartib karena urutan al-waqi yang jatuh, fi tahqiqi makna risalati pada menyatakan makna kerasulan. Fa innallaha ta'ala, maka bahwasanya Allah, arsalal malaikata, mautus akan malaikat, ilar rusuli kepada para rasul. Jadi para rasul itu diangkat, dilantik menjadi para rasul itu pertama-tama diutus Allah malaikat kepada para rasul tuh, ya malaikat Jibril. Dan jadi seseorang itu hanya sah dikatakan nabi dan rasul kalau didatangi oleh malaikat Jibril membawa wahyu. Cuma bila disuruh menyampaikan ke umat itu rasul ngarannya, bila segan seorang aja itu nabi ngarannya. Wa'lamu, ketahui oleh kalian, anna anbiya Allahi wa rusulahu, bahwa para nabi Allah, wa rusulahu dan rasul-rasul Allah, khairul khalqi sepaling baik makhluk, istafahum wakhtarahum, istafahum wakhtarahum, memilih Allah akan mereka. Istafa ikhtara itu sama artinya, memilih Allah hum akan mereka. Wa asamahum
memelihara Allah akan mereka, wartadahum, maridai Allah akan mereka, waja'alahum umana'a ala dinihi, waja'ala, menjadikan Allah hum akan mereka umana'a, dipercaya artinya pembawa amanah, dipercaya, ala dinihi, atas menyampaikan agama Allah, wa tauhidihi, dan menyampaikan tauhid, keesaan Allah kepada makhluk bertaannya. Wa ja'alahum, menjadikan Allah akan mereka barakatan, keberkahan, wa amnan, dan keamanan, li khalqihi, bagi makhluknya, fi ardihi, pada bumi Allah. Di Quran, wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim, tidaklah Allah akan mengazab mereka, wa anta fihim, selama engkau ada pada mereka. Yaitu juga para nabi-nabi lain, selama ada saja pada umat, kada cagaran turun azab. Bila cagaran turun azab, Allah suruh tuh nabi-nabi itu keluar pada negeri itu. Wa ja'alahum syufa'a, menjadikan Allah kan para nabi itu syufa'a, pemberi syafaat, mardiyina, diridai, makbulina syafa'ata, diterima syafaat, wahumur rahmatu, mereka itu ar-rahmatu, sebab rahmat Tuhan. Wahum, mereka itu ar-rahmatu, kasih sayang Tuhan. Mazhar atau kenyataan kasih sayang Tuhan itu adalah para nabi nih. Wabihim, dan dengan merekalah turhamu, dirahmati, ahlul ardi, penduduk bumi. Salawatullahi wassalamuhu alaihim ajma'in. Wa adaduhum, bermula bilangan mereka, mi'atu alfi nabiyyin wa arba'atun wa asyruna alfi nabiyyin. Bilangan para nabi itu mi'atu alfi nabiyyin, 100.000, wa arba'atun wa asyruna alfi nabiyyin, tambah 24.000. Nah, jadi jumlah para nabi itu 124.000. Wa warada ghairu dzalika, mendatang selain itu ada riwayat lain yang mengatakan lain itu ada, tapi yang banyak diperpegangi jumlah nabi itu 124.000. Awwaluhum, pertama dari para nabi, Adamu, Nabi Adam. Wa akhiruhum, yang terakhir dari para nabi, Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ulul azmi, dan bermula ulul azmi. Bermula ulul azmi, yang punya keteguhan hati, minhum, daripada para nabi itu, khamsatun, 5. Nuhun, Nuh, wa Ibrahimu, Ibrahim, wa Musa, wa Isa, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ulul azmi itu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim,
Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad nazzama asma'ahum, sungguh menyusun syair asma'ahum akan nama-nama mereka, ba'dul fudala'i, oleh sebahagian ahli kelebihan, ala tartibihim, atas urutan mereka, fil fadli, pada kelebihan atau keutamaan. Faqala, maka berkata si ba'dul fudala. Jadi ini paling utama, beurut ini, jadi beurutan yang paling hebat, yang paling mulia. Pertama Muhammadun, paling utama sudah. Nomor 2 Ibrahimu. Nomor 3 Musa kalimuhu, yang dipandiri Allah Ta'ala. Nomor 4 Fa'isa. Nomor 5 Fanuhun. Nuh. Hum, mereka itu ulul azmi, orang-orang yang punya keteguhan hati. Fa'lami, ketahuilah olehmu. Fa'lam Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuh Fa'isa fanuhun ulul azmi fa'lam Muhammadun Ibrahim Musa kalimuhu Fa'isa fanuhun hum ulul azmi fa'lami. Ya, fa'lami bacaan ini. Muhammadun Ibrahim Musa kalimuhu Fa'isa fanuhun hum ulul azmi fa'lami. Fa'lam asal, cuma karena ini ujung syair, jadi ada disebut harakatil isba', baris yang dikenyangkan. Sama nang burdah tuh. Maula ya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim. Asal kullihim, tapi karena syair kullihimi. Ini ngarannya ilmu arut. Ilmu arut nih kaidah nahwu, kaidah syarab, kada dipakai. Dan kalau kaidah ilmu syarab, kaidah ilmu nahwu kan fi'il itu mabni, fa'lam, karena ini fi'il amar. Fa'lam itu mabni, if'il, i'lam, ya Allah, if'al, ya Allah, fi'il amar itu kalau berumuran idrib, boleh dibaca idribi, mau, tapi lain anunya, lain timbangannya, lain damirnya. Amun nang idrib aja, idrib itu pemumuran. Bila itu damir mutakallim, damir mukhatab. Tapi karena ini syair disebut harakatul isba' ngarannya. Baharnya bahar tawil. Muhammadun Ibrahim Musa kalimuhu Fa'isa fanuhun hum ulul azmi fa'lami. Tawilun lahu dunal buhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun mafa'i. Banyak lagi bubuhan ni kampak ilmu nang belum mengaji. Jangan merasa alim ada ulo. Ilmu tu bukan hanya sekadar ilmu tu ilmu nahwu, ilmu saraf, apalagi ilmu balaghah, ilmu badi', ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu arud, ilmu qawafi. Tu nang ilmu nang tata bahasa Arab aja itu. Lalu ilmu nang
Jadi intinya semakin kita mengaji, semakin nampak kebodohan kita. Itu seandainya kita kada mengaji, sepintar tupang harus diri nih. Maka menganggap orang lain salah. Jadi mengaji itu terus mengaji sampai kita sadar kita nih bodoh. Terus menuntut ilmu sampai kita menyadari kita ini bungol. Jangan mengaji sampai sadar aku ini pintar. Oh, bisa pintar aku nilai aja. Salah hamne itu. Qauluhu wal yaumil akhiri, beriman dengan hari akhir. Huwa yaumul qiyamati, itu adalah hari kiamat. Wa ma'nal imani bihi, bermula makna iman bihi dengan hari akhir. At-tasdiqu, membenarkan, biwujudihi, dengan adanya hari akhir. Jelas Bang ada. Karena setiap sesuatu pasti ada akhirnya. Barang nang kita barang aja gini, kalau lah ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya rusak kalau. Mesin banyu buah nikam dah. Rusak dah. Asal baik tuh rusak. Tangah 2 juta tuh memudali pulang tuh. Oleh kamu. Tapi aku nangaran barang nang baharu, Anda kada dibaiki. Kasihan buat nikah minum banyu dragon, punya sungai. Haluai, jangan buat nikah tu dibaiki, tu diberesihi itu. Semalam orang entah sudah dibaiki orangnya kan orang itu nangaran barang baharu nih. Jadi hendak diberesihi filternya, hendak diberesihin apa, saya kira santri ini minum sehat. Kan? Adalah diintai ke buah nikam. Tangah 2 juta duitnya. Ya pikir jangan asal semantang kada napa-napa. Ini apa nih? Lawang wisi aja berusakan. Ganas juga. Ini rusak loh. Lawangnya. Inilah barang nang baharu teh. Nah, artinya jadi pelajaran bagi kita, alam semesta ini panggilnya pasti ada akhirnya juga. Pasti ada akhirnya. Bumi ini semakin tua pasti hancur. Nah, kehancuran bumi lawan nang alam ini itulah hari akhir ngaranya. Coba bila tasara Allah Ta'ala. Sawat juga kan lagi 100 tahun nih. Men kada sawat, kasihan buah nikah belum kawin. Wa ma'nal imani bihi, makna beriman dengan hari akhir, at-tasdiqu biwujudihi, membenarkan dengan adanya hari akhir. Wa bi jami'i mastamala alaihi, wa bi jami'i, dan dengan sekalian, mastamala, sesuatu yang mengandung hari akhir, alaihi, atas itu napa-napa di hari akhir itu, daripada mahsyar, mizan, hisab, meniti sirat. Kita percaya tuh. Wasumia, dingarani itu hari akhiran, akhir. Li'annahu, karena itu hari akhir. Akhiru ayyamid dunya, akhir hari-hari dunia.
Wa akhirul azminatil mahdudati, dan akhir masa yang mahdudah, yang telah dibatasi. Allah sudah membatasi masa ini sekian. Umur dunia ini 10.000 tahun misalnya, atau 100.000 tahun. Berakhir kena. Udah di Jepang kita jangan sampai bertemuan itu. Karena berat. Apalagi nang sebelum-sebelumnya tuh fitnah Dajjal. Jangan nak mencita-cita bertemu Dajjal. Kita ini hanya sedikit nang di anu orang, di pandir orang di situ aneh ini kepingin. Padahal melihat kada di situ ada guru ini kepingin. Apalagi kam Dajjal tuh. Dajjal tuh kayak manusia juga, tapi ini beri Tuhan lanjuran. Ujar Dajjal, "Hai langit, hujan." Langsung hujan. Apa kamu ujiannya ya? "Hai bumi, tumbuhakan tu wadak." Tumbuh langsung di wadak. Langsung berbuah, langsung kau dimakan. Napai kamu hendak? "Bumi, tumbuhakan pohon durian." Tumbuh durian. Ya apa? Tahan lah ikam mau namanya ujian nang kayak itu, ada seorang guru. Misalnya nang kayak itu haratnya. Nang ini nang kada nang kayak itu aja kan. Ada orang harat pandir aja, mau kau jadi nabi, ya itu percaya. Ada aja pengikutnya. Aneh kalau aku jadi nabi. Ada ngaran Nasiruddin. Ada aja yang percaya juga. Ada ngaran Lia Aminuddin. Bebinian aku jadi nabi, percaya aja juga ada pengikutnya. Lia Aminuddin ngarannya. Jadi Lia Aminuddin mati, orangnya mati. Sudah dibakar tuh. Mati. Ya. Jadi Jali Aminuddin Allah Ta'ala bepasan non dia kok hendak mengirim pesawat Apollo turun di Monas. Jadi minta izin non Bapak Jokowi, kami bebuan jemaah. Dalam jemaah salamullah ngaran anunya tuh. Ngaran agamanya tuh. Benar mati orangnya. Minta izin dia artinya Jibril hendak mendaratkan pesawat Apollo di Monas. Jadi bubuhan kami ini hendak pindahan aja planet sudah. Karena di bumi ini rusak sudah. Ayo aja lah. Jadi bubuhan nang orang sekitar 100-an tau pengikutnya tak. Bagaimana di Monas mahadang turunnya Apollo, Jibril mendaratkan 2-3 hari mahadang ada sin turunan. Sekalinya ada jadi aja lo di prank Jibril sekalinya. Tetap percayalah, tetap pun percayaan nih. Nah itulah anak kayak itu aja ya tuh. Ada aja yang percaya, nang nyata-nyata bakar ramput, nyata-nyata berdusta. Nih kamu ujian Tuhan. Dajjal itu pembohong besar, tapi diberi Tuhan istidrat nang wa sayatil kalamu alaihi insyaallah taala fil khitam. Selagi akan datang pembicaraan atas itu hari akhir fil khitam pada penutupan kena. Ini masih secara anu aja membahas hadisnya. Wa nu'minu bil qadari khairihi wa syarrih, dan kita wa tu'mina dan engkau beriman bil qadari dengan takdir, bil qadari dengan takdir, khairihi yang baiknya, wa syarrihi dan yang jahatnya. Wa ma'nal imani bihi, bermula makna iman dengan takdir,
an ta'taqida bahwa engkau mengiktikadkan anallaha ta'ala bahwa Allah qaddaral khaira wa syarra mentakdirkan kebaikan dan kejahatan qabla khalqil khalqi sebelum penciptaan makhluk. Jadi sebelum kita ada Tuhan sudah menakdirkan apa-apa nang cagaran terjadi sagen kita. Saya kira ikam mengerti aja ini gambarannya. Film tuh film tuh lah mulai awal sampai akhir itu sudah ada anunya, apa artinya, skenario dari sutradara. Takuni film kah, sinetron kah, mulai awal sampai akhir itu skenarionya sudah ada dari sutradara. Pemeran utama ini, pemeran pembantu ini, pemeran figuran ini sampai akhir film tuh sudah diatur. Bila keluar daripada skenario biasa tuh. Sampai nang jalannya harus kayak ini, sampai nang kurihingnya harus kayak ini. Bila nang skenario itu harus kurihing tuh pulai ika merangut biasa di kamera tuh di syuting tuh. Ini film aja nang kayak itu, film kayak itu. Nah alam semesta ini skenario Allah, kadada nang di luar skenario kadada semuaan skenario oleh kamu. Kadada keputusan sang sutradara ini aturan itu skenario. Ada di dahulu di TV itu bahari apresiasi film Indonesia bahari. Jadi itu cara mengolah film tuh apa bahasanya? Kenapa syuting 1 2 3 siap syuting. Wa anna jami'al kainati bahwa seluruh al-kainat, seluruh yang ada ini biqadaillahi ta'ala dengan keputusan Allah wa qadarihi dan takdir Allah. Wa huwa Allah muridun menghendaki laha bagi kainat yang ada nih kainat. Napa nang ada nih samuan dikehendaki Allah. Kadada nang keluar dari kehendak Allah. Aku nih bisa kada dikehendaki Allah ada. Mau itu. Allah terpaksa narmaulah aku nih. Tidak ada. Taat itu dikehendaki Allah. Maksiat dikehendaki Allah. Beriman dikehendaki Allah. Orang-orang kafir dikehendaki Allah. Memang Allah berkehendak itu. Kadada nang di luar kehendak Allah. Sugi, miskin, nyaman, sakit, semuaan dikehendaki Allah. Kita tinggal ridha dengan takdir dan ketetapan Allah Ta'ala. Itu aja. Wa yakfi dan cukup i'tiqadun jazimun, i'tiqad dan cukup i'tiqadun jazimun, i'tiqad yang jazim, i'tiqad yang kuat, bidzalik dengan itu takdir. Cukup di hati ikam meyakini dengan keyakinan dan i'tiqad yang jazam, yang mantap, yang kuat bahwa apa yang terjadi di alam semesta termasuk pada diriku itu semua takdir Allah.
Cukup nih tak? Min ghairi nasbi burhanin, dari ketiadaan menegakkan dalil. Ada perlu mencari dalil ikam nih tak? Mana dalilnya? Ada perlu untuk pandang hati ikam yakin bahwa apa yang terjadi samuan takdir Allah. Kita sebagai hamba ridha menerima lawan takdir Allah Ta'ala itu aja. Nuqtatun wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumih. Fa idza qara'ta, apabila engkau membaca Al-Qur'an, fatadabbar, maka renungilah, watafaham, dan pahamilah, watafakkar, dan tafakurilah. Tafakkur itu artinya pikirkan napa makna ayat nih, napa hikmah ayat nang ini. Bila ayat-ayat yang mengandung kisah neraka, timbulkan takut lawan Allah. Saya kira jangan wani maksiat. Bila kisah tentang surga, timbulkan harap mudahan seorang masuk surga. Jadi barajin taat. Nah itu buahnya ngarannya. Wa tawaqqaf, dan bertahanlah engkau inda kulli ayatin, di sisi setiap ayat, yakunu fiha, yang ada pada ayat itu, amrun, perintah, min awamirillahi, dari perintah-perintah Allah. Niatakan hendak melaksanakannya. Au nahyuhu, atau larangan Allah, niatakan hendak menjauhinya. Au wa'dun, atau janji, siapa menggawi ini surga, no, jadi saya kira bersemangat menggawi taat. Au wa'idun, atau ancaman, bila menggawi ini neraka itu ancaman ngarannya. Sumandur, kemudian pandanglah kadiri. Fa'in wajadta nafsaka, jika engkau dapati diri engkau, mumtathilan, melaksanakan, lidzalikal ma'muri, bagi itu yang diperintahkan, mujtaniban lidzalikan nahyi, menjauhi bagi itu larangan, wa musaddiqan, membenarkan, muqinan, meyakini, bidzalikal wa'di, dengan itu janji, wal wa'idi, dan ancaman. Fahmadillah, maka pujilah olehmu akan Allah. Bersyukur kita periksa ke diri, oh ternyata diri kita napa nang disuruh menggawi, napa nang dilarang menjauhi. Hanya kita yakin naun janji Tuhan pulang, bila kita menggawi ini surga, bila kita menggawi ini neraka, yakin kita
berarti aku nih ada harapan surga. Karena apa? Karena aku napa nang disuruh Tuhan ku gawi, janjinya surga. Napa nang dilarang Tuhan ku tinggalakan, ancamannya neraka. Alhamdulillah aku ya ditulungi Tuhan, disuruh Tuhan mengaji, aku mengaji, disuruh Tuhan menuntut ilmu, aku menuntut ilmu, kan? Disuruh Tuhan sembahyang 5 waktu ku gawi, alhamdulillah Tuhan sayang lawan dia aku sekalinya. Wa'lam ketahui olehmu anna dzalika bahwasanya yang demikian itu kita kaum manggawi nang disuruh hasalalaka hasil bagi engkau bitaufiqihi dengan taufik Allah wa ma'unatihi dan pertolongan Allah. Wazid dan tambahi olehmu bil jiddi pada bersungguh-sungguh wat tasmir dan bersemangat. Jangan manguliat. Pikirakan ikam ni kau hadir menuntut ilmu. Ikam ni kau menuntut ilmu nah. Balasannya surga. Janji Tuhan orang yang menuntut ilmu itu surga. Syukuri. Wah aku ni berarti sayangi Tuhan. Maka bersungguh-sungguh hai menuntut ilmu. Berajin menuntut ilmu. Jangan goreng. Disimburun banyu tetap aja goreng. Maka guring berarti itu ada dari hantu lagi ini tuh. Amun dari syaitan itu dari api itu dapatnya banyu. Berarti dasar raja guring ini tuh. Jadi syaitan nih aku belapas lah aja syaitan. Syaitannya buka sudah bilang ada banyu tuh. Berjalan pada syaitan lah gitu. Nama gudainya. Wahtaris minat tasahul wa taksir dan jaga diri kamu minat tasahuli daripada memperenting tasahul memperenting wa taksir dan taksir taksir ini artinya mengurangi semangat, mengurangi rajin. Berarti kamu enggak ada bersyukur ngarannya. Wa in wajadta nafsaka jika engkau dapati diri engkau ghaira mumtathilin tidak melaksanakan lidzalikal ma'mur bagi itu yang diperintah wa ghaira mujtanibin lidzalikan nahi tidak menjauhi bagi itu larangan wa ghaira qawiyil yaqini tidak kuat keyakinan bil wa'di dengan janji surga wal wa'id dan ancaman. Astaghfir rabbaka minta ampun engkau lawan Tuhan. Tubatlah engkau ilaihi kepada Tuhan min taksirika daripada kurangnya engkau, kurang yakin, kurang melaksanakan perintah, kurang menjauhi larangan. Wa'zim dan bertekadlah engkau alam tithali amrih atas menjunjung perintahnya wajitina binahyih menjauhi larangannya. Walzam qalbaka lazimkan hati engkau al yaqinal kamila akan keyakinan yang sempurna biwa'dihi dengan janji Allah wa wa'idihi dan ancaman Allah. Wa kadzalika idza talauta ayatit tauhid lillah seperti itu pula idza talauta apabila membaca engkau ayatit tauhid lillah ayat-ayat tauhid bagi Allah wa taqdisi ayat-ayat mensucikan lahu bagi Allah azza wajal wal ayatil lati fiha dzikru sifatihil ulya ayat-ayat yang pada ayat itu zikru sifatihil ulya menyebut sifat-sifat Allah yang tinggi wa asma'ihil husna menyebut nama-nama Allah yang elok taqif indaha bertahanlah engkau indaha di sisi itu ayat
taqifu indaha, bertahan engkau di sisi itu ayat. Wa tatadabbaru, dan berpikir engkau ma fiha, sesuatu yang ada pada itu ayat, min ma'ani jalalihi, daripada makna kebesaran Tuhan, wa rafi'i majdihi wa kamalihi, dan ketinggian majdihi, kemuliaan Tuhan, wa kamalihi, dan kesempurnaan Tuhan. Wa takunu inda dzalik, dan adalah engkau ketika itu, ketika engkau membaca ayat-ayat yang di situ disebutkan sifat-sifat Tuhan yang maha tinggi, adalah engkau ketika itu mumtali al-qalbi, penuh hati, bitauhidihi, dengan mengesahkan Tuhan, wa taqdisihi, mensucikan Tuhan, wa ta'zimihi, mengagungkan Tuhan, wa ijlalihi, dan membesarkan Tuhan. Wa idza talawtal ayati allati fiha dzikru awsafil mu'minina was-salihin min ibadillahi ta'ala, apabila engkau membaca ayat-ayat yang pada ayat-ayat itu dzikru awsafil mu'minin, menyebutkan sifat-sifat orang beriman, was-salihin, dan orang-orang saleh, min ibadillahi ta'ala, daripada hamba-hamba Allah. Dan kisah para nabi di Quran itu kan, wa fiha, dan pada ayat itu syarhu akhlaqihim al-mahmudati, penjelasan, syarhu, penjelasan akhlaqihim, akhlak mereka, al-mahmudati, yang dipuji. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Hamba-hamba Tuhan itu yang berjalan di muka bumi itu tawadhu. Bila orang-orang jahil menentang, melawan mereka, mereka berkata salama, kesejahteraan, bagi barataan, kada balawanan. Nah, di situ sifat-sifat hamba-hamba Tuhan yang terpuji ada. Tatadabbaruha, engkau renungi itu ayat. Wa tanzuru fiha, engkau tengok pada itu ayat. Kadiri nih, kayak apa aku mengamalkan juga sifat-sifat yang mulia yang dikisahkan di Quran nih. Wa tatlubu nafsaka, dan engkau tuntut diri engkau bil ittisafi, dengan bersifat, wa takhalluqi, dan berakhlak, biha, dan itu ayat. Wa idza talautal ayati, apabila engkau membaca ayat allati fiha dzikrul a'da'i, yang pada ayat itu menyebutkan musuh-musuh Allah, minal kafirin, daripada orang kafir, wal munafiqin, dan orang munafik. Apabila kita membaca ayat yang pada itu ada menyebutkan musuh-musuh Allah daripada orang kafir, orang munafik, dan di ayat itu wadzikru awsafihim, menyebutkan sifat-sifat orang kafir, orang munafik, wa akhlaqihim, dan menyebutkan akhlak orang kafir, orang munafik, al-qabihati, yang jahat. Tatadabbaruha, engkau renungi ayat itu juga. Wa tanzuru, dan engkau pandangkan diri. Hal anta mulabisun, apakah engkau mulabisun, berpakaian, li syai'in minha, bagi sesuatu daripada itu sifat-sifat dan akhlak. Berpakaian itu artinya apakah ikam, artinya apa artinya bakalakuan nang kayak itu juga, bersifat nang kayak itu juga, itu artinya berpakaian. Misalnya ayat orang-orang munafik itu napa, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik tuh kalau bangkit disuruh sembahyang, mereka hakon tapi kusala, kulir. Nah, jadi bila kita dikulir bangun, itu ada munafik di dalam diri, ada sifat munafik. Yura'unan nas, riya lawan manusia. Jangan ada disuruh guru, kulir bener bangun subuh nih. Jangan ada dihukum, kulir bener bangun subuh nih.
Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan kada ingat lawan Tuhan kecuali sedikit benar. Itu sifat-sifat orang munafik tuh. Periksakan diri, kayak apa aku? Oh, ternyata aku ada basian sifat-sifat ini tuh. Nah, bila nangkai itu patatanazzahu, maka engkau patatanazzahu anhu, maka engkau bebersih, bersuci di bebersih nazah itu. Patatanazzahu, maka engkau bebersih anhu, daripada itu akhlak. Nah, sudah kamu. Anhu itu kembali kepada syai' min akhlak wal awsaf. Bila kita periksa ternyata kita bersifat dengan itu sifat-sifat, patatanazzahu, maka engkau bebersih anhu, daripada itu syai' minal awsaful akhlaqil kabihah tadi. Wa tatubu, dan engkau tobat ilallahi, kepada Allah, minhu, daripada itu syai' minha ay minal awsaful akhlaq tadi. Li'alla yanzila bika, supaya tidak turun dengan engkau minallahi, daripada Allah, mithlul ladzi nazala bihi minas sukhti wal iqab, seumpama yang turun dengan mereka daripada sukhut, kemurkaan Allah, wal iqabi, dan siksaan Allah. Ancamannya berat bila kita bersifat dengan sifat orang munafik tadi. Napa? Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu pada tingkatan yang paling rendah di dalam neraka Allah. Wa ala mithli hadzal nahwi, atas umpama ini contoh, pada dabbar, maka renungilah olehmu fi ayatillah, pada ayat-ayat Allah, inda kulli ayatin, di sisi setiap ayat, minha, daripada ayat-ayat Allah, ala hasabil munasabah wal muwafaqah, atas sekira-kira al munasabah, kesesuaian, wal muwafaqah, dan kecucukan. Nah, mana nang sesuai? Itu dipikirkan. Ayat tadi kan, nang artinya, bila artinya cerita tentang neraka disesuaikan. Oh, takut kita lawan neraka, sekira janwani maksiat. Cerita tentang surga, takut berharap kita masuk surga, sekira rajin taat. Cerita tentang orang-orang beriman, balasannya surga, lalu kita periksakan diri, ada garang pada diri kita nih sifat-sifat orang beriman, nang tawadu, rajin untuk taat, selalu berdoa lawan Tuhan, tawakal lawan Tuhan. Periksakan diri, ada di dalam diri kita sifatnya itu bersyukur lawan Tuhan. Cerita tentang orang-orang kafir, orang-orang munafik, ancamannya neraka, sifat mereka napa-napa, diperiksakan diri. Ada diri kita sifat munafik nih tuh, bersihi diri daripada nang itu, hanya tubat kita. Pokoknya atas sesuai apa, ala hasabil munasabah, atas sekira-kira persesuaian, wal muwafaqah, dan kecucukan. Fa inna ayatil qur'ani katsiratun, ayat-ayat Quran itu banyak, wahya anwa'un wa aqsamun mutaaddidatun, dan itu anwa' berbagai macam, anwa'un berbagai macam, wa aqsamun dan wa aqsamun dan terbagi-bagi, mutaaddidatun yang berbilang-bilang. Wa fihal ulumul wasi'atul gharizatu, dan pada ayat-ayat Al-Qur'an, wa fiha, dan pada ayat-ayat Al-Qur'an, al-ulumul wasi'atu, ilmu nang luas, al-gharizatu yang mendalam, allati la ghayata laha wa la nihayata, yang tidak ada ghayah, yang tidak ada kesudahan, wala nihayata, dan tidak ada nihayah. Nihayah itu artinya sama lawan ghayah, sama aja. Tidak ada kesudahan dan tidak ada, sama aja. Pada kesudahan juga artinya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ma farratna fil kitabi min syai', tidak kami tinggalkan pada ini kitab dari segala sesuatu. Dari sesuatu ada terus di kitab tuh. Matinya sampai akhir zaman Quran ini selalu relevan, ujar orang. Selalu pas.
kadada ayat-ayat Quran tu ketinggalan zaman, kadada ayat-ayat Quran tu kadada ketinggalan zaman, beda dan kitab-kitab lain. Bila pina kada pas dirubah, hukum gin, hukum negara gin. Maksudnya DPR tu gunanya napa? Merombak hukum. Oh kada pas dirombak, kada pas dirubah, itu pantas. Mun Quran kadada nang perombakan, perubahan tu kadada. Karena sudah lengkap, sudah Allah mengatakan itu ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak kami tinggalkan pada ini kitab sesuatu. Ada semua. Namun orang tahu rahasia-rahasianya aja kan. Nang apa aja ada di Quran tu. Nang apa aja. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, "Nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Kami turunkan atas engkau ini kitab Quran tibyanan, menjelaskan, likulli syai', bagi tiap sesuatu kan. Kitanya aja nang kurang memahami. Wa fil hadis, pada ini wa fil hadis, dan pada satu hadis, inna likulli ayatin, sesungguhnya bagi setiap ayat-ayat daripada Al-Quran, zahran wa batna, zahir dan batin. Ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Ada pahaman zahir, ada pahaman batin. Bahkan dikatakan dalam setiap satu ayat itu ada 1000 ilmu yang zahir, ada 1000 ilmu yang batin. Kita nang ada paham. Alif lam mim tu aja dikupas ada ribuan ilmu di situ. Wahaddan, dan ada had, ada batas. Wa matla'an, dan matla'. Ini masuk dalam ilmu balaghah, husnul matla'. Ini ada balaghahnya. Ini matla' ini apa, termasuk dalam ilmu balaghah. Ada matla'nya aja, husnul matla'. Husnul matla' ini bagus awal kemunculan. Modelnya itu tuh di awal ayat saja sudah menceritakan apa nang cagaran dikisahkan. Itu banyak di Quran itu. Itu matla', itu masuk masalah matla' ngarannya, awal kemunculan. Nah, jadi matla' ini bagian dari ilmu balaghah. Jadi banyak di Quran tuh. Ketika awal ayat orang sudah kaum memahami isi surah nih, cagaran membahas ini. Contoh misalnya kayak orang pidato atau khutbah. Tapi kan ini contohnya aja, kadang-kadang disamakan dengan Quran. Jadi di contohnya kayak orang khutbah tuh, Alhamdulillahilladzi asra bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laila. Segala puji bagi Allah yang telah menjalankan dengan nabinya di malam hari. Oh, bila orang mengerti mukaddimah nih toh, mengerti, paham lawan mukaddimah daripada si khatib, oh ini cagaran membahas masalah Isra Mi'raj tuh khutbahnya. Padahal belum lagi khatib ini bahasa Indonesianya belum lagi. Nah, berarti ini isi khutbah ini Isra Mi'raj. Itu misalnya ujar si khatib atau Alhamdulillahilladzi apa misalnya, Alhamdulillahilladzi ja'ala yaumal itsnain maulidan li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hari Senin merupakan waktunya maulid bagi Nabi, waktu kelahiran bagi Nabi. Oh berarti ini jangan membahas masalah maulid nih. Nah itu matla' disebut husnul matla' ngarannya dalam istilah ilmu balaghah.
ketika Allah menciptakan makhluk nang bangaran manusia, maka pertama-tama Allah ciptakan dari manusia ini adalah sosok yang dingarani Tuhan Adam. Jadi manusia pertama nang Allah ciptakan itu dingarani langsung oleh Tuhan dengan Adam, Sayyidina Adam. Kenapa Tuhan mengarani manusia pertama itu dengan Adam? Nah, di sini husnul matla, indahnya awal kemunculan Adam sudah ada husnul matla. Balaghah, dalam ilmu balaghah tadi husnul matla sudah. Kenapa dengarani Adam? Isyarat bahwa alam semesta ini diciptakan hanya untuk mengenali kemuliaan dan keagungan kekasih Allah yang diisyaratkan dari nama Adam itu. Adam itu isyarat alif dan dal, isyarat kepada Ahmad. Mimnya itu isyarat kepada Muhammad. Nah, inilah nang di hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Jikalau tidak karena engkau Muhammad, aku kada akan menciptakan alam semesta. Alam semesta dicipta oleh Allah untuk mengenal kebesaran dan kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan makhluk pertama pun dingarani Tuhan Adam. Adam alif dan dal isyarat kepada Ahmad, ngaran Tuhan, ngaran baginda Nabi di langit. Mim isyarat kepada Muhammad, ngaran baginda Nabi di bumi. Dan bentuk Adam pun isyarat kepada Muhammad. Kepala lawan tangan, kepala isyarat kepada mim, tangan isyarat kepada ha, pinggang isyarat kepada mim, betis isyarat kepada dal, Muhammad. Dan apa lagi? Beribadat isyarat kepada Ahmad. Sembahyang isyarat kepada Ahmad. Berdiri alif, ruku ha, sujud mim, duduk tasyahud dal, Ahmad. Jadi semua alam ini syarat kepada Ahmad Muhammad. Karena itulah awal kejadian. Di Quran itu ada matlaknya juga. Di Quran itu ada matlak. Bila kita membaca satu ayatnya aja, kita paham. Tapi bagi nang beilmu, bagi nang mengerti, bagi nang paham, apun guring terus kada paham. Guring. Kemudian wasta'in ala husni tadabbur. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.